melalui proses ujian, Anda cukup nanti akan diundang untuk mengikuti webinar yang diadakan oleh AASI. Tapi untuk seminar ini wajib hadir ya Bapak Ibu, itu sebagai pengganti ujiannya Bapak Ibu pada saat perpanjangan CPD. Nah, ini informasi yang kalau kita mau menjual syariah, ini syaratnya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh tidak ada lisensi, gitu ya. Nah, mungkin berikutnya kita akan mendengarkan, hari ini kita kelasnya tidak ada mengenai training product mission ya Bapak Ibu, kita hanya akan mendengarkan sharing dari seorang yang sudah berprestasi, pastinya sudah mendapatkan penghargaan sebagai rookie andalan. Jadi bagi Anda agen baru, terutama untuk mendapatkan penghargaan ini, kita bisa ikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu Angelique. Namun nanti Bapak Ibu setelah testimoni Bapak Harsa akan membahas mengenai wakaf ya. Jadi jangan kemana-mana, setelah sharing Ibu Angelique akan ada pembahasan detail oleh Bapak Harsa Martana mengenai wakaf mandiri yang ada di Manulife Bapak Ibu. Oke. Jadi sebelum kita panggilkan Ibu Angel, kita lihat dulu profilnya Bu Angelique ini. Beliau adalah pendidikannya akuntansi Bina Nusantara. Nah, kalau pekerjaan ternyata langsung bergabung menjadi agen itu di bulan Oktober ya. Jadi sangat baru bergabung di Manulife di Oktober 2021 dan sudah mendapatkan prestasi di bulan Desember sebagai prestasinya rookie andalan Bapak Ibu. Nah, mungkin ini kita lihat prestasi Bu Angelique di bulan Oktober, di awal bulan beliau bergabung, langsung bisa submit 5 case mission syariah Bapak Ibu. Ini 5 case mission syariah di bulan pertamanya, pastinya Ibu Angelique langsung mengambil lisensi syariah, ya, karena di bulan pertama bergabung sudah langsung bisa jualan mission syariah, sudah pasti begitu mendapatkan kode agent langsung mengambil lisensi syariah. Nah, kita lihat di bulan Oktober 5 case mission syariah, di bulan November itu sebanyak 3 case mission syariah juga. Nah, ini syarat untuk rookie andalan adalah 6 bulan pertama bagi agent baru bisa minimal submit 6 case dengan 90 juta ETA, itu sudah bisa mendapatkan penghargaan rookie andalan Bapak Ibu. Oke, mungkin lebih baik kita langsung panggilkan Ibu Angelique, atau mungkin kita panggil Mbak Angie aja ya Mbak. Ya boleh. Oke. Selamat siang Mbak Angie. Siang Mbak, siang teman-teman semuanya. Mbak Angie mungkin suaranya feedback ya. Iya. Ada 2 device ya Mbak. Mungkin ya. yang satu di koneksinya, audionya dihilangkan aja supaya tidak bergema, gitu Mbak. Oke, coba Mbak. Cici, tolong bentar. Oke, Bapak Ibu, nanti saya ini ajukan 1-2 pertanyaan. Mungkin Mbak Angie nanti ada beberapa pertanyaan dari saya, kemudian mungkin juga Pak Harsa, Mas Harsa sudah bergabung di kelas. Mungkin nanti juga ada pertanyaan dari Mas Harsa, Mbak Angie. Dan yang kita harapkan ini pertanyaan justru lebih banyak dari peserta Bapak Ibu. Jadi dari Anda yang hadir itu jauh lebih kita harapkan pertanyaannya bisa langsung ke Mbak Angie nih yang langsung praktek di lapangan sehingga bisa mendapatkan prestasi di awal bergabung sebagai agent. Kalian nih? Ya, Mas. Kita harus sapa juga ibunya nih. Ibunya alhamdulillah sudah hadir. Hai Bu Ace. Woy, iya. Tidak lepas dari bimbingan Bu Ace juga ya. Woy, ya sangat. Halo. Terima kasih Bu sudah hadir. Bangga loh Egi. Sangat banget. Selamat siang Bu Ace. Terima Selamat kasih siang. anaknya udah diizinkan untuk sharing di Oh iya kelas dong kita, Bu. diizinin pasti.
Oke, Mbak Enji, ini untuk sebagai pembuka pasti semuanya penasaran ini. Sebelum bergabung di Manulife atau pekerjaan sebelumnya apa nih Mbak Enji? Sebelum bergabung di Manulife, saya IRT, Mbak. IRT ya. Nah, kenapa bisa tertarik bergabung sebagai life planner di Manulife, Mbak? Selamat siang semuanya. Sore ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Enji, saya dari Divisi Borobudur. Terima kasih ya untuk kesempatannya Manulife Syariah, ngasih kesempatan sama saya. Saya coba dari awal deh ya. Saya itu kenal Manulife itu dari sejak saya SMA. Dulu namanya masih Dharmala Manulife. Terus udah gitu Dharmalanya copot ya jadi Manulife. Saya udah kenal dari situ. Terus udah gitu, polis pertama saya Manulife itu waktu saya kuliah. Itu polis pertama saya. Dari sejak itu saya ditawari jadi agen Manulife. Cuman saya nggak pernah mau, nggak pernah tertarik lah pokoknya intinya. Setiap tahun saya ditawarin tapi nggak pernah mau. Sampai akhirnya saya lulus kuliah, saya married, saya punya anak. Sampai saat ini pun saya sekeluarga lebih dari 10 polis Manulife semua. Cuman benar-benar nggak tertarik banget karena memang nggak minat gitu. Terus sampai suatu saat anak saya udah pada besar, udah pada kuliah, saya bingung nih mau ngapain ya saya ya. Saya biasanya antar jemput anak, antar les, urus rumah, urus makanan, masak dan sebagainya. Nah anak saya udah kuliah nih, udah gede dua-duanya, saya bingung mau ngapain ya, udah nggak ada yang perlu diurus lagi, udah nggak ada yang perlu dianterin lagi sekolahnya. Kayaknya mau duduk-duduk aja juga bosen banget gitu. Terus udah gitu, waktu itu juga COVID. Mau ketemu temen, nggak bisa. Jadi saya udah kayak jadi tahanan rumah. Bete banget buat saya. Saya pikir saya harus melakukan sesuatu. Saya nggak bisa nih diam begini terus. Terus akhirnya kepikiran juga saat itu anak saya yang kedua kuliah juga, baru ngeh, ternyata kuliah tuh mahal banget ya. Terus kalau saya pikir lagi, kalau kayak begini, saya mesti cari income tambahan. Nggak bisa nih kayak begini. Akhirnya saya pikir apa ya, kerja apa ya, banyak teman-teman yang nawarin saya suruh kerja ini, gabung di sini, MLM ini sebagai, cuman memang saya nggak tertarik gitu. Lagi-lagi agen Manulife menawarkan saya tapi saya tetap tidak tertarik, sampai akhirnya Cici sih yang nawarin saya, yang suruh saya sih sebenarnya, yang paksa saya untuk di sini. Setiap ketemu Cici selalu udah jadi agen aja, enggak Ci aku nggak mau, terus dibolak-balik gitu. Akhirnya saya pikir capek juga ya ngotot-ngototan sama Cici, jadi ya udahlah Ci, oke, aku jadi agen. Udah saya daftar jadi agent, disuruh ikut training, saya ikut training, suruh ikut ujian AJI, ya udah ikut. Nah terus tapi saya belum tertarik untuk jadi agent. Jadi saya cuman jadi agent Manulife itu cuman karena jaga perasaan Cici, karena saya pikir saya sayang banget sama Cici, saya nggak mau bikin Cici kecewa sama saya gitu. Karena udah terlalu sering lah saya ngelawan dia, jadi udahlah oke lah saya nurut. Tapi nggak tertarik, cuman modelnya saya kalau udah merasa saya udah terjun di satu bidang, saya harus niat. Apapun alasannya, saya harus berhasil. Mau tertarik atau enggak, ya kalau nggak tertarik, saya harus pikir itu gimana supaya jadi saya tertarik. Itu saya. Jadi, udah nih lulus AAJI, saya bingung. Udah lulus AAJI itu mau ngapain ya? Nggak tertarik gitu loh. Benar-benar, saya pikir, percuma dong saya lulus AAJI, saya ikut training seharian penuh, saya pegel, saya harus bikin saya jadi tertarik. Ya udah akhirnya saya ujian ASI juga, diajakin ujian ASI, ya udah ikutan. Terus udah ujian ASI, udah tuh saya pikir saya pernah ikut training waktu itu, kalau nggak salah Mas Yo yang ngomong kalau agent baru itu ketika di bulan pertamanya dia ada case minimal 1 atau 2, dia akan bisa bertahan lama jadi agent. Di situ saya mikir, oh kalau gitu saya harus paling enggak minimal punya 1 case di bulan pertama biar saya bisa bertahan lama. Case-nya dari mana? Nggak tahu. Mau nerangin ke siapa? Nggak tahu. Karena produknya Manulife itu banyak sekali, saya juga nggak tahu produk mana yang harus saya belajarin dulu. Oh, nggak mau ya utangnya sama pasti marah kamu. Mungkin bisa di-mute dulu. Terus di saat itu juga Unitlink lagi diserang di sana-sini. Saya sebagai agen baru nawarin ke orang dengan bawa saya agennya Manulife loh. Udah langsung mental.
Aduh, nggak ada unit link ya. Human Knowledge tuh begini. Malah dia tuh bukannya nerima saya, malah dia curcol. Aduh, unit link begini, begini, begini. Saya sebagai agent baru, pengetahuannya nggak ada, dibilang begitu, bingung. Terus udah gitu, ya udahlah saya pikir apa ya gimana ya. Akhirnya kata orang, udah jualan aja dulu produk tradisional. Ya udah saya jualan produk tradisional karena kan nilainya pasti, nilainya jelas, bayarnya pasti, dapatnya pasti. Tetapi saat itu saya kenal produk Manulife itu MEA. MEA itu preminya itu di atas 100 juta per tahun. Jadi saya mikir lagi, itu nggak semua lapisan bisa saya samperin. Jadi gimana ya saya bilang gitu. Gimana caranya saya bisa jual? Pokoknya paling enggak 1 bulan pertama itu saya ada cash biar saya bisa bertahan di sini. Terus ya udah itu lagi saya punya leader yang luar biasa banget. Tengah malam sampai jam 1 jam 2 saya tuh belajar sama leader. Setiap saya ketemuin masalah, ya udah saya langsung cari leader saya pokoknya leader ke kanan saya ke kanan, leader ke kiri saya ke kiri, apapun saya ngadu sama leader. Luar biasa banget. Saya bilang saya di sini itu didukung leader saya yang udah nggak tahu deh, saya udah nggak bisa mau ngomong apa lagi, hebat banget. Saya tuh yang bawel banget, yang manja banget, kalau nemuin masalah selalu cari leader, nggak pernah kemana-mana. Terus udah gitu saya juga bersyukur banget saya ada di divisi Borobudur yang semua teman-teman saya tuh support banget. Jadi saya merasa gini, saya itu bertemu dengan banyak orang. Jadi saya tidak mau belajar hanya dari satu orang saja. Oke, saya tahu leader saya support banget, tapi saya nggak mau belajar dari leader saya karena saya pikir ilmu dari orang lain bisa membantu saya juga. Jadi saya belajar dari teman-teman lain kayak Ci Ika, Ci Leni, Ci Okta, udah semuanya saya hubungin, pokoknya sok kenal aja, dari nggak kenal akhirnya jadi kenal, dan mereka sangat banget welcome banget bantu saya. Jadi itu sih mereka yang benar-benar support saya, dari Tante Ace sama satu tim divisi Borobudur saya, teman-teman saya tuh luar biasa banget. Jadi sampai akhirnya saya tuh bisa. Terus kenapa saya bisa jualan? Ya karena saya pikir dengan syariah ini preminya murah ya, setahun cuma 4 juta. Ya. Jadi saya sebelum ASI kan saya belajar dulu tuh apa itu syariah dan sebagainya. Terus akhirnya saya pikir, oh kayaknya boleh nih kalau setahun 4 juta saya tawarin orang, semua orang setidaknya bisa belilah. Yeah. Misalnya dia nggak tertarik pun, dengan kasarnya ya udahlah buang duit demi saya gitu loh, 4 juta. Ya udah akhirnya bisa. Per hari cuma 1 bungkus nasi ya Mbak? 340.000 itu udah termasuk rider kan. Jadi ya buat saya, ya setidaknya buat nolong saya boleh lah gitu. Ternyata bisa. Tapi sudah dapat manfaat yang maksimal pastinya ya Mbak? Iya, karena mereka mau, karena mereka dengan uang segitu, uang mereka pas-pasan, mereka dengan uang segitu, mereka udah bisa dapat manfaat banyak. Dengan 400 ribuan, 400 lebih lah, itu saya udah bisa kasih WP ke mereka. Dengan 500.000 saya udah kasih top up. Jadi titik-titiknya tuh udah di usia mereka 80-an gitu. Jadi udah aman dan mereka suka. Gitu sih. Oke. Mbak Enggi ini nggak kelihatan lu wajahnya kalau udah punya anak, udah kuliah. Saya pikir usianya anaknya pada masih SD atau TK ini. Aduh, udah tua saya. Wajahnya sangat muda. Mbak Enggi itu kalau belajar pastinya memang harus sama orang-orang yang positif pastinya ya Mbak. Kalau kita mau belajar, kita sebenarnya boleh belajar dengan siapa saja, nggak mesti harus semuanya sama leader, juga boleh sama teman-teman yang satu tim, atau bahkan mungkin kalau lihat dari tim lain, oh dia kok bisa, boleh aja kita bertanya. Nah, ikut-ikut kelas seperti ini pastinya juga banyak menambah ilmu ya Mbak ya. Ya, dari YouTube kan, dari podcast, dari IG. Sekarang banyak cara lah, yang penting kita mau apa enggak, itu aja. Ya. Yang penting belajar di tempat yang positif. Jangan juga teman-teman bertanya pada orang yang gagal gitu ya. Kenapa kamu kok bisa gagal? Nah itu kita pun ikutan gagal Bapak Ibu. Nah jadi contoh seperti Mbak Enggi ini nggak pernah bosan belajar, selalu belajar dan selalu ingin tahu pastinya. Nah tadi katanya bulan pertama minimal harus ada 1 case. Kalau saya lihat ini bulan pertama langsung 6 case Mbak. Itu kok bisa? Ya itu dia. Jadi ya saya tawarin aja, siapapun saya todong. Siapapun saya mintain gitu. Jadi ya tentunya saya jelasin juga manfaatnya ini apa nih gitu. Terus udah gitu saya jelasin juga kenapa harus punya ini gitu.
Gitu aja sih. Dan mereka selama ini welcome sih. Oke lah, dia bilang kalau segitu, oke gue bisa bayar. Dia bilang gitu. Nah, kalau dari riset Limra nih Mbak ya, kalau riset Limra itu agen baru dari dia prospek 10, biasanya yang menyatakan mau itu 1. Kenapa? Karena biasanya agen baru mungkin belum bisa menghandle keberatan nasabah, mungkin agak masih ragu-ragu ketika menjelaskan. Jadi mengakibatkan mungkin dia butuh sedikit harus lebih banyak belajar, kemudian mungkin banyak penolakan-penolakan yang masih belum bisa dihandle. Nah, Mbak Enji, ini untuk dapat 6, masih ingat nggak di awal itu prospek berapa banyak? Atau mungkin memang setiap yang ditawarkan memang langsung bilang iya, Mbak? Oh, nggak banget. Nggak banget ya? Tolaknya banyak banget, dan itu up and down ya saya ya. Ya balik lagi, saya punya leader yang luar biasa banget. Kalau ditolak sampai nangis juga sering, tanya aja tante. Saya tuh sering nangis sama tante. Tempat nangis saya 2, ke tante sama ke Cici. Jadi ya nangis aja, pokoknya nangis udah selesai gitu. Tapi tante tuh nggak cuma jadi ibu buat saya, nggak cuma jadi mentor saya, jadi temen, pokoknya segala macam deh buat saya. Jadi untuk saya ngadu, saya nggak pernah ngerasa itu leader gue, itu bos gue, itu ya pokoknya jadi saya ngadu-ngadu aja seperti saya ngadu ke orang tua saya sendiri. Saya ketemu masalah nih, ini masalahnya begini, saya ditolaknya begini, saya diomel-omelin orang, saya begini gitu. Jadi ya udah, dukungan dari leader, dari sekeliling saya, teman-teman saya di tim saya satu divisi itu luar biasa banget, sangat ngebantu saya banget. Jadi saya walaupun ditolak ya tetap maju aja, muka tembokan. Pantang nyerah ya Mbak. Mbak Enji, direct rekrutnya langsung ke Ibu Ace ya? Iya, saya atasan saya Bu Ace. Mantap. Tante sih saya manggilnya. Siap Tante, saya juga ikutan panggil Tante deh kalau gitu. Sip, thank you. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya langsung dengan Mbak Enji, silakan ya. Kita terbuka, ini santai saja sampai jam 3 ya mungkin. Setelah itu kita akan berikan waktu kepada Mas Harsal. Dengan Mbak Enji kita dapat waktu nih sampai jam 3, Bapak Ibu silakan. Atau kalau yang tidak mau bertanya langsung juga boleh melalui kolom chat ya Bapak Ibu. Mungkin saya tambahin dulu kali ini. Ya, Ketika Mas, sales klinik kan biasanya saya harus tampilkan siapa ya, sesuatu yang berbeda ya. Di beberapa kelas, baik syariah sales klinik atau Koko Manusia Berkah, saya menemukan ada satu nama yang selalu hadir. Namanya adalah Mbak Enji ini. Betul ya Mbak Enji ya? Ada sales klinik, ada Kongko. Terus saya kan sering gabut tuh. Ada IG Manusia Berkah. Malam-malam tuh saya kalau tidur tuh jam 3, setengah 4. Saya tuh ngapain ya? Gabutnya saya adalah bikin konten kreator di Manusia Berkah. Terus saya lihat selalu Mbak Enji itu repost ya. Apa yang saya tulis di repost di IG-nya Mbak Enji. Betul ya? Jadi kalau lihat, boleh diperlihatkan Mbak Kaleni. Kalau IG-nya Mbak Angelic Margaret, IG-nya nah, kenapa setiap saya tulis, terus kemudian di repost, oh ternyata memang apa namanya ya, apa yang saya lakukan bermakna gitu ya, bisa diterima oleh ada agent yang appreciate atau respect terhadap apa yang saya bikin. Dan saya mau nanya nih Mbak Enji, ada nggak sih yang kepo dengan adanya IG ini kemudian nanya? Ada, banyak. Dan yang izin untuk minta postingan saya juga banyak. Bahkan dari Manulife Solo. Wih, mantap. Telepon saya hanya untuk minta izin untuk ngambil postingan saya. Oke. Saya juga terharu, thank you ya Mbak Enji. Jadi kalau saya lihat, ini siapa ya? Sering ikut kelas, syariah klinik, Kongko. Ternyata apa yang dilakukan, rajin posting, rajin curhat, rajin ikut kelas, ada hasilnya ya, menjadi ruki andalan. Terus saya juga dapat email dari agency communication ya, selamat prestasi menjadi ruki andalan. Saya buka, Angelic Margaret, mission syariahnya banyak. Saya terus langsung WA Bu Ace kan, selamat ya Bu Ace, luar biasa nih timnya, benar-benar apa namanya, memberikan hasil karena memang aktivitas tidak mengkhianati hasil dan hasil juga kebalikannya tidak mengkhianati aktivitas. Jadi betul-betul apa yang dilakukan bukan instan tapi terus-menerus mencari apa namanya, never stop learning. Luar biasa. Itu sih kali ini asal muasalnya kenapa sih Mbak Enji ada di sini gitu. Ya. Nah, kalau mau saya boleh tambahin, awal-awal saya di Manulife 1-2 bulan pertama, Mas Harsha kan juga posting saya terus ya.
sorry, bukan posting, komen atau enggak minimal like lah gitu. Iya, betul. Saya pikir ini siapa sih gitu loh, kok kepo banget gitu loh. Terus komen, posting, komen dan like selalu orangnya itu aja gitu. Tapi nggak ada namanya gitu. Itu siapa, manusia berkah itu siapa gitu. Akhirnya saya kepo, dan setelah beberapa bulan berjalan baru saya sadar, oh ini dari Manulife Syariah ya, itu bagiannya dari Manulife Indonesia, dan saya baru tahu gitu. Iya. Kalau tahu Mas Harsanya saya baru tahu beberapa bulan ke belakang setelah Iya. saya sering ikut Kongko dan sharing syariah klinik ya, baru tahu di situ. Oh, oke. Ya saya sering kalau gabut ya begitu, nge-like, komen, ya gitu. Gitulah. Ya kalau kita punya sosial media tapi kita berharap untuk selalu ada like, ada komen, itu nggak akan terjadi. Tapi kita harus proaktif, komentarin orang lain, ngasih like, insya Allah itu akan menjadi feedback bagi kita. Gitu sih teman-teman. Thank you. Silahkan bagi yang bertanya. Kayaknya udah ada di chat deh tuh Kak Leni. Ya. Ada nih. Ada nih Mbak Enji. CNG produk syariah apa yang ditawarkan kepada pertama kepada klien? Misi syariah. Produk kita ada 2 ya Mbak. Ada berkah mungkin maksudnya, ada mission. Nah, saya jualannya mission syariah. Mission syariah. Semuanya mission syariah ya Mbak? Dari ada yang plus rumah sakit, ada yang mission syariah aja. Oke. Yang ada lagi tadi dari Bu Sulinda. Sekarang dari Mbak Eliza. Mbak Enji, gimana menjawab keberatan nasabah jika mungkin usia nilai polis terus menurun atau minus karena untuk 340.000 per bulan buat nasabah yang pas-pasan nggak mau jika uangnya hilang setelah sekian lama. Maksudnya nih mungkin kadang nasabah keberatan ya, nilai polisnya itu mungkin kecil ya, makin tinggi usia nanti makin kecil, bahkan mungkin di usia di atas 70 kadang-kadang kalau kita buat proposal sudah ada bintang-bintangnya tuh Mbak Enji. Nah, biasanya suka ada yang komplain nggak seperti itu Mbak? Ada sih, jadi gini, kalau untuk itu saya rasa itu nggak hanya di syariah aja ya, di semua produk unit link itu ada. Dengan uang yang kecil pasti titik-titiknya akan lebih cepat. Jadi saya biasanya bilang aja ke mereka, tiap bulan itu ada cost of rider dan cost of insurance yang harus dia bayar. Itu yang akan mempengaruhi nilai polisnya dia. Jadi wajar kalau nilai polis itu kurang, karena namanya asuransi berhubungan dengan biaya untuk mengcover resiko kehidupan yang akan terjadi sama diri dia selama dia hidup. Nah udah saya bilang aja, kalau misalnya nggak mau pakai titik-titik, oke, saya kasih top up. Gitu. Toh sama aja. Misalnya saya nggak kasih top up, itu polis usianya lebih pendek. Tapi kalau saya kasih top up, hitung-hitung dia nyicil tiap bulan untuk memperpanjang nilai polis itu. Tapi dia mau akhirnya. Gitu. Saya kasih lihat, oh titik-titiknya di sini. Tanpa top up, titik-titiknya di sini. Dengan top up, titik-titiknya di sini. Tapi top up yang dibayar itu kan tidak besar. Anggap aja tiap bulan urunan aja. Sedikit kan lama-lama jadi bukit. Akhirnya dia bisa nerima sih. Tapi ini kayaknya bukan baru join Oktober, kayaknya udah lama ya, udah paham banget, luar biasa. Itulah the power of mentor, Pak. Wih, keren. Ya. Rajin belajarnya, Mbak ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Pak Harsa, wakafnya kapan? Tunggu ya, jangan kemana-mana, nanti jam 3 saya jelasin. Ini ada dari Bulani nih Mbak Enji. Mbak Enji hebat dan keren. Gimana ya cara nodong ke orang-orang supaya ambil polis? Soalnya kalau pas saya begitu tahu jadi agent, teman-teman sama keluarga pada takut tuh kalau ditelepon. Pak, saya pun ngalamin hal yang sama. Apalagi saya belum ada setengah tahun juga belum ada ya. Sama banget gitu. Jadi mereka pertama-tama yang kita tawari pasti ring 1 kan, teman dekat, keluarga. Dan ketika mereka tahu kita baru, mereka pasti udah pasang pagar-pagar tinggi banget. Aduh, ngapain lu kasih ke gue gitu loh. Mereka maunya lu tawarin ke orang lain dulu deh. Ibarat katanya kalau lu cuma sebulan 2 bulan di sini aja, gue nggak rugi gitu loh. Jadi yang rugi orang lain gitu loh. Jadi mereka nggak mau beli polis
nanti sebulan 2 bulan di sini terus lu nggak berhasil lu keluar gitu. Jadi ya mendingan lu tawarin orang lain dulu, ketika lu udah berhasil tawarin gue, oke gue beli gitu. Oh, gitu. Cuman saya tetap kasih tahu ke mereka, oke saya baru memang gitu. Tapi saya itu memang orangnya kuat gitu. Kalau saya udah mau, apapun akan saya kejar, gimana pun caranya, pokoknya saya harus bisa. Gitu. Terus saya juga di sini saya bilang, oke, kalau begitu buktiin lah, kita sama-sama lihat, kita sama-sama buktiin pendapat siapa yang benar gitu. Kalau untuk ngebuktiinnya gimana nih? Ya lu beli polis dong sama gue. Kan 4 juta setahun nggak itu kan, nggak berat kan buat lu kan. Jadi oke lah dia gitu. Jadi dijauhin teman dan keluarga itu udah pasti ya Mbak. Bagi Sangat. semua agent di awal pasti. Jadi bukan cuman Bulani aja. Saya dulu juga jadi agent seperti itu. Nah, kalau kita sudah sukses, nanti semuanya akan mendekat kembali gitu. Nggak usah khawatir ya. Mbak Inji, ini dari semua yang beli polis syariah, non-muslim kah semua? Atau ada baik yang muslim? Nggak ada satupun. Nggak ada kendala ya Mbak pada saat menawarkan ke mereka, wah kenapa jualin ke saya yang syariah gitu? Oh nggak ada, karena kan saya jelasin bedanya syariah dengan konvensional tuh apa sih? Saya jelasin ke mereka. Sebenarnya kan bedanya sama, cuman bedanya kalau asas syariah itu kan di bawah pengawasan Dewan Syariah. Terus udah gitu saham-sahamnya itu bisa dibilang saham-saham yang halal. Jadi ya saya jelasin semuanya ke mereka. Sebenarnya kalau kita buka polis syariah itu secara nggak langsung itu kita nambah pahala loh untuk diri kita. Karena ada asas gotong royong yang ada di dalamnya. Kalau konvensional beda lagi, itu dan namanya udah urusannya bisnis. Kalau syariah itu ada asas tabaru, saya bilang gitu. Oke lah kalau nggak mau dengar kata tabaru, saya bilang oke gotong royong. Kita semua sebagai makhluk sosial wajar dong kita nolong orang. Dan di sini hebatnya asuransi syariah, kita bisa menolong setiap orang walaupun orang itu kita nggak kenal. Dan kita sebagai manusia kita nggak menutup kemungkinan lah. Ibaratnya hari ini kita ditolong orang atau hari ini kita menolong orang, tidak menutup kemungkinan tahun depan atau bulan depan atau besok bahkan kita ditolong orang. Jadi buat saya semua kemungkinan di dunia ini bisa terjadi. Jadi ya apa salahnya kalau kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk orang lain, ya kita lakukanlah gitu. Kok preminya juga lebih menguntungkan kan, lebih murah kan? Jadi nggak ada alasan untuk tidak beli syariah dengan alasan oh ini syariah, gue kan nggak Islam, gue kan nggak Muslim gitu loh, jadi nggak ada alasan gitu buat itu. Jadi saya pikir ya udah, dan akhirnya mereka bisa terima. Dan nggak ada yang Muslim sih yang beli sama saya. Oke, luar biasa. Ini patut dicontoh buat teman-teman yang lain karena kebanyakan jangankan yang agennya non-muslim, Mbak ya, agen muslim aja itu kadang-kadang pada nggak pede jualin produk syariah gitu. Mereka khawatir karena merasa dirinya tidak terlalu syariah, jadi mau nawarin ke orang yang syariah punya rasa minder kali, saya nggak paham. Nah, Mbak Enji aja punya prinsip yang berbeda ternyata dengan justru sama teman-teman kita yang muslim gitu ya. Ini ada lagi nih dari banyak nih pertanyaannya nih dari Pak Adul. CNG ketika closing di bulan pertama sampai 6 case gimana caranya? Apakah menawarkan teman atau sudah ada punya pipeline yang sebelumnya gitu? Jadi di bulan pertama tadi nih bisa dapat 6 gimana caranya Mbak? Tadi udah saya tanyakan ya. Saya waktu awal-awal join di sini, dari tante itu udah suruh siapin 100 nama. Bank nama itu saya udah pegang gitu. Jadi saya udah bikin. Nah, dari 100 nama itu kita udah mapping kan. Ring 1 saya siapa nih? Gitu. Jadi saya hubungin orang yang pertama-tama ya ring 1, keluarga, teman dekat. Kelar dari itu baru masuk ring 2, baru turun sih. Oke. Jadi dari daftar 100 nama itu kita pilih dulu hot prospeknya ya Mbak? Iya. Kita pilih dulu hot prospek. Nah, kalau keluarga atau teman-teman teman dekat nggak mau, ditinggalin aja dulu ya. Nggak perlu pusing ya. Oh, nanti suatu saat dia akan cari kita kok, kita butuh apapun. Pasti. Oke. Ini ada yang nanya, Zulfiati nih, Zulfiati Anissa, Zulfiati. Bu Angelic, yang paling efisien itu lewat medsos, WA, atau direct selama ini? Jadi yang paling efisien biasanya yang mana tuh, Mbak?
yang ketemu langsung melalui WA atau mungkin lewat media sosial yang lain. Yang mana biasanya yang paling Kondisi seperti sekarang orang banyak nggak mau ketemu ya. Jadi biasanya saya WA dulu sih. Kalau udah WA, saya izin untuk telepon, kalau telepon atau enggak video call. Tapi kalau memang ada orang-orang tertentu yang nggak mau lewat WA atau lewat Zoom, dia nggak mau. Tetap mau ketemu, ya udah ketemu aja. Toh kita prokes kan gitu. Yang penting closing. segala cara ditempuh ya, Mbak. Yang penting beraktivitas ya. Jadi nggak hanya nunggu. Keren banget. Ya. Bu Enji ini anggota Step Next atau itu Mbak Enji? Oh, Step ya, oke. Wih, luar biasa ya, oke. Mbak Enji, kenapa nih ya? Mungkin kenapa? Mbak Angelik, kenapa lebih suka mission syariah, bukan mission biasa? Bukan mission konven mungkin maksudnya. Kalau dibilang lebih suka mission biasa, mission syariah, sebenarnya nggak ada urusan suka nggak suka ya. Kita balik lagi, customer-nya, kliennya maunya apa gitu. Kalau mau yang syariah, oke, gue punya. Kalau mau yang biasa, oke, gue punya gitu loh. Jadi balik lagi ke customer-nya, bukan kitanya, karena kita kan sebagai sarana aja. Kita tawarin produk, kasih yang terbaik untuk dia, tinggal dia pilihnya maunya yang mana nih. Itu aja, kan dia yang punya duit. Kita sih pokoknya ujung-ujungnya closing, udah gitu aja. Mau beli apa ya udah. Atau mungkin dari awal Mbak Inji langsung sajikan kita punya mission convert seperti ini, preminya mission syariah mungkin seperti ini. Nah kan kalau saat ini kita bandingkan masih lebih ringan yang mission syariah Mbak, dengan manfaat yang sama, mungkin premi yang harus dikeluarkan itu lebih ringan di mission syariah. Mbak Inji biasanya langsung memberikan mereka, sebelum buat proposal pastinya fact finding dulu ya, menjelaskan dulu kedua mission ini, ada mission konven, ada mission syariah, dan menjelaskan apa perbedaannya, di mana kelebihannya masing-masing, baru kemudian buat proposal yang sesuai yang mereka butuhkan atau mereka mampu, atau gimana Mbak Egi? Saya nggak pernah bahas mission syariah atau mission biasa biasanya kalau saya fact finding. Jadi saya dengerin aja apa maunya dia. Saya nggak bawa, pokoknya gue udah produk biasa, ada yang syariah, lu mau yang enak. Enggak, saya nggak bawa begitu. Jadi saya dengerin aja apa maunya dia. Terus nanti saya kutak-atik sendiri nih di rumah, di proposal gitu. Kalau mission syariah, betul. Saya itu kebetulan saat ini lagi jalanin proyek sih, ada saya di compare sama teman dengan syariah dari perusahaan lain. Gitu. Dia mau rumah sakit dengan UP yang kecil. Tadinya saya kasih sterlon, cuman dia ditawarin karena dari perusahaan lain nggak punya rumah sakit sterlon. Jadi dia bilang dia mau compare dengan produk yang sama. Ya udah, oke, saya compare. Dia di compare ternyata dengan syariah 20 juta, UP saya kasih juga UP 20 juta. Ternyata preminya kita itu lebih murah 700.000. Plus rumah sakit ya, rumah sakitnya itu yang kelasnya sekelas. Aku kasih Emerald, dia itu hanya di Asia aja, Indonesia dan Asia gitu. Jadi dibandingin dengan saya Emerald. Cuman bedanya kita, dia itu limit per tahunnya 10M, kalau di kita itu kan 4, boosternya 6. Itu aja sih bedanya. Tapi preminya itu sebulan selisihnya 700.000. Saya tahu nih, kuning ya? Sebulan Pak. Kuning ya? Allianz Pak. Langsung sebutin. Oh, biru. Oke, kalian nih saya coba tanya tambahan ya. Boleh Mas, boleh silakan. Pernah nggak ketika nasabah sudah pengen beli syariah, terus kemudian Bu Ace misalnya atau teman-teman atau ABD ada ningrum di sini, blast di WA, hey ada inisiatif nih, ternyata nggak masuk nih inisiatif di bulan ini. Terus gua rubah aja nih supaya dapat tambahan, dapat kontes atau apa. Pernah nggak? Atau memang betul-betul sesuai dengan keinginan nasabah? Nggak pernah sih, karena kalau nasabah dikasih proposalnya beda-beda, misalnya gini, saya udah kasih syariah nih ya, terus udah gitu, udah saya kirim dong ke dia, terus udah gitu, tiba-tiba ada inisiatif nih di bulan tersebut. Saya rubah nih tiba-tiba commission biasa dengan alasan apapun. Karena kebetulan mungkin saat itu mission biasa lagi ada kontes atau enggak saya tawarin Excel ada 10 ada diskon 10% nih time ini gitu.
ya nanti saya dibilangnya kok ngomongan lu mencela-mencela ya. Wis, mantap. Kemarin lu bilang ini oke, sekarang lu bilang itu oke, nanti besok lagi lu ngomong itu oke. Jadi orang pasti akan bertanya gitu. Mungkin dalam hati dipikir nih orang kok ngomongnya mencela-mencela sih. Sekarang aja udah mencela-mencela, ya udah mendingan nggak usah daripada nanti akan jadi mencela-mencela lebih jauh lagi. Keren. Untuk itu kali ini saya akan kasih hadiah Mbak Enji sama leadernya, tapi nggak hari ini, hari Senin nanti kita ketemu. Betul ya Bu Aceh ya? Oke, tunggu aja. Oke, luar biasa. Silakan kali ini. Ada yang mau bertanya tadi Pak Syarif Ayatullah sudah mulai mau unmute, betul ya? Silakan Pak. Ya Bapak Ibu langsung aja kalau ada yang mau bertanya. Boleh tanya nih dengan Mbak Enji. Silakan Oh Pak. iya Pak, boleh Pak. Kameranya masih ke atas. Oke. Jadi ini Mbak, saya pun baru nih, jadi belum jualan, belum apa-apa. Cuman saya juga pernah jadi ini nasabahnya Manulife. Terus ini saya mau tanya nih baru-baru itu kan Mbak bilang tadi kan temen jauhin, apa semua jauhin, keluarga jauhin. Saya belum mulai nelpon nih Mbak. Jadi coba baru dapat izin ASI-nya baru 2 hari yang lalu. Alhamdulillah udah pas sudah. Udah lulus. Nah ini saya mau tanya sama Mbak Enji, di luar itu kira-kira cari networknya gimana tuh Mbak? Bapak dari branch mana Pak? JCT. Apa Pak? JCT. Baru ya, JCT itu di... JCT Bonito. Oh ya, oke Bu Cala. Bapak syariah banget nih, harusnya banyak jual syariah nih. Iya. Dan saya sengaja ambil syariah karena teman saya mantap. Banyak ustadz, banyak semua. Silakan Mbak Enji. Ya. Luar biasa. Thank you Pak. Maksudnya kalau bank nama habis gitu Pak? Iya, kalau bank nama habis. Kan kalau kita ditolak kan kita bisa minta referensi gitu. Jadi alasan orang tolak kita kan macam-macam kan gitu. Misalnya, oh gue lagi nggak punya duit, dana gue terbatas banget gitu. Atau enggak, aduh gue nggak percaya deh sama asuransi. Atau enggak, gue sih mau tapi itu suami bilang jangan dulu atau orang tua bilang jangan dulu. Banyaklah alasan mereka. Oke, nggak apa-apa gitu. Kita catat aja nama mereka. Buat saya itu bukan penolakan tapi penundaan. Dia tolak kita hari ini belum tentu bulan depan dia akan tolak kita gitu loh. Mungkin bulan depan dia akan cari kita gitu. Jadi saat itu ya udah oke, nggak apa-apa. Kalau lu nggak butuh atau enggak kalau lu merasa dananya nggak ada sampai saat ini, iya nggak apa-apa kok gitu. Cuman boleh nggak gue minta kira-kira siapa nih teman-teman lo yang kira-kira butuh asuransi yang bisa gue tawarin, yang sama produknya sama bagusnya seperti yang lo punya gitu. Bolehlah 1 atau 2 kan, lo senang dong daripada temen lo beli sama orang lain terus udah gitu dia ngerasa kecewa atau dikasih produknya yang nggak baik gitu kan. Mendingan kan lu kasih temen lu ke gue kan yang udah jelas-jelas ya lu tau lah kualitas gue seperti apa gitu. Jadi ya minta referensi sih ke mereka gitu. Jadi dari itu kan berkembang. Nanti dari situ kalau ditolak lagi ya cara yang sama lagi lakukan gitu kan. Jadi banyak Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang langsung mau bertanya dengan Mbak Enji? Mungkin Mas Harsa ada lagi Mas yang mau ditanyakan ke Mbak Enji? Apalagi ya, saya tanya apa ya? Masih ada waktu 9 menit lagi sampai jam 3. Bapak Ibu ada lagi, silahkan. Oke, silakan teman-teman ini. Mau dong nanya. Oke, silakan. Siapa ini? Ibu Siti. Nurjana dari Borobudur. Mbak mau tanya 1 hari biasanya nawarin ke berapa orang ya? Saya nggak kasih patokan 1 hari berapa ya, karena kan kita orang kita sebagai manusia kan beda-beda. Kadang saya itu memang aktivitasnya nggak setiap hari sama. Kadang hari ini harus ngantar anak ke sekolah. Ke kampus gitu. Kebetulan rumah saya tuh jauh ya di Lipo Cikarang dan anak saya kuliahnya di London School. Jadi lumayan ya. Waktunya habis buat ngantar anak. Jadi saya selalu pikir gini, kalau saya hari ini minimalnya hubungin orangnya sangat minimalis banget, berarti saya harus kebut di besok. Gitu. Jadi saya memang nggak targetin. Makanya enaknya di asuransi ya seperti ini gitu. Kita harus disiplin sama diri kita sendiri.
Gitu. Oke, kerjanya santai, tapi tidak sesantai yang semau-maunya gitu. Kita bisa atur diri kita sendiri. Kalau kita hari ini kita ngerasa kita nggak maksimal hubungin orang, ya udah kita hubungin maksimal besok gitu kan. Kita nggak dalam 1 minggu itu kita tiap hari sibuk terus kan gitu. Paling dalam 1 minggu itu kita bisa sibuk full, benar-benar sibuk, nggak bisa diganggu, sehingga hubungin orang minimal banget kan paling cuma di 1 hari 2 hari gitu kan. Untuk selebihnya kan kita bisa maksimalin diri kita lagi gitu. Itu dari apa namanya, motivasi diri ya, atau Bu Acu, hai kamu sekarang di mana, udah berapa gitu nggak? Oh, enggak banget. Wih, mantep Tante loh. mah enggak banget, bayar banget. Keren banget. Berarti dari motivasi diri sendiri ya Tante ya? Luar biasa loh. Saya mungkin ambil tarik kesimpulan dari yang pertama kali sampaikan, karena Bu Enji ini sudah punya polis 10 ya. Jadi sudah betul-betul memahami manfaatnya. Jadi ketika sharing ke siapapun, sudah benar-benar yakin. Karena memang ya, merasakan manfaatnya. Itu kuncinya. Luar biasa. Kalau kita tawarin ke orang sementara kita nggak yakin, pasti nadanya aja udah beda. Ya. Gitu. Apalagi orang yang biasa beli asuransi dan biasa berhubungan dengan agent, pasti dia udah tahu nih orang yakin apa enggak gitu. Kalau dari nadanya udah nggak yakin, pasti udahlah gitu. Mereka dengan berbagai alasan mereka ngeblok kita, mereka tolak kita gitu. Tapi kalau dari kitanya yakin, entah akhirnya kita ditolak, pokoknya pede aja, ya pasti dia akan terima kita pada akhirnya. Mungkin sekarang nggak terima kita, nanti suatu saat mereka akan terima kita. Kita tetap jalin hubungan aja sama mereka. Kan bukan berarti dia nggak beli terus kita musuhan kan? Iya. Tertunda 10 aja polis ya, Mbak? Ya Bu ya? 10 polis ya? Mbak Enji ya? Di keluarga, Pak? Iya, 10 ya tadi ya? Lebih, Pak. Wih, luar biasa. Sekitar 14 deh ya, saya lupa pastinya. Oh, kalau 14 sama dong dengan saya. Saya sendiri udah punya 14. Iya, untuk anak ya. Untuk Iya. anak aja macam-macam gitu loh. Karena memang dari saya kuliah sih, Pak. Dari benar-benar belum merit kan. Jadi memang udah numpuk. Udah ada yang masa bayarnya juga udah habis. Udah ada yang macam-macam lah gitu. Dan memang sangat ngebantu banget sih. Oke. Luar biasa ya. Seperti saya bilang, kalian ini kayaknya bukan rookie andalan, memang betul-betul udah lama ya. Kenapa? Karena balik lagi, sudah merasakan manfaatnya, tahu gimana caranya, memahami apa itu istilah-istilah dalam polis, ya pasti baca polis lah ya. 10, masa nggak ada yang dibaca gitu, 1 ya. Kalau udah 14 selama ini nggak pernah, Pak. Oh, nggak pernah. Aja. Tante, ayo tuh, Tante nih anaknya nggak baca nih, Tante. Bukan, selama saya beli ya, saya nggak pernah baca gitu. Karena buat saya bahasa asuransi itu bahasa hukum. Susah gitu, lah, ngapain gitu loh saya pusing-pusing. Saya punya agent yang bisa saya percaya. Kenapa saya mesti belajar pusing gitu? Jadi ya udah biarin aja gitu. Nggak baca polis aja bisa jadi rookie ya, apalagi memahami, luar biasa. Ketika saya jadi agent ya saya pikir saya harus nerangin orang. Kalau saya sendiri nggak bisa, saya sendiri nggak paham, gimana saya bisa bikin orang paham? Nah, urusan ini kan urusan asuransi itu kan urusan kepercayaan ya Pak ya. Beda kita sama jualan obat. Kalau misalnya MLM kan juga ada tuh segala macam obat, vitamin, madu, saya juga disuruh tapi saya nggak mau. Jualan itu ada barangnya. Dia beli barang, dia keluarin duit, dia dapat barang. Nah, kalau asuransi itu kan enggak Pak, dia bayar jutaan, puluhan juta dan bayarnya itu ada yang sampai seumur hidup. Itu dia hanya dapat kertas loh Pak, gitu loh. Atau enggak bahkan hanya dapat email policy ya, dia cuma dapat itu. Jadi ya gimana caranya kita harus meyakinkan mereka kalau ini yang aku jual ini memang benar-benar sesuatu yang baik untuk dirimu atau keluargamu dengan perusahaan yang baik. RBC kita kan bagus gitu. Dengan standar pemerintah 120%, kita di atas 900%. Yang syariah itu di atas 800%. Itu kan sangat baik sekali. Jadi buat saya nggak ada alasan untuk orang nolak saya gitu. Sekarang masalahnya dia butuh atau enggak, dia ada duit atau enggak. Itu aja sih. Oke, sebelum terakhir ya udah jam 3, Bu Enji juga ada kesibukan aktivitas yang lain sesuai dengan komitmen kita. Sebelum closing statement dari Mbak Enji, saya mungkin coba tarik kesimpulan ya. Sebagai seorang life planner andalan harus punya 3B. B-nya itu belief. Ya, yang pertama tadi sampaikan ya, belief to your product, belief to your leader, sama yang terakhir belief to your company. Jadi betul-betul itu yang harus dipahami ya, betul ya Mbak Enji ya. Kalau kita sudah punya belief tersebut, insya Allah kalau belief to yourself udah pastilah ya harus. Kalau itu sudah betul-betul muncul, kalau kita bicara syariah ada girohnya. Kalau kita punya girohnya, punya motivasi yang muncul dari diri sendiri ya. Tadi kan nggak
nggak harus nunggu leadernya, sekarang kemana, tapi muncul dari diri sendiri, insya Allah akan jauh lebih sukses. Dan ini terbukti Rookie Andalan Manulife Indonesia 2021. Dan mudah-mudahan 2022 tidak hanya menjadi life planner yang handal, tapi juga insya Allah jadi top producer syariah ya di Manulife Indonesia. Nanti kita dukung terus. Saya akan semakin terpacu untuk bikin konten kreator kalau saya nggak bisa tidur terus menerus, supaya Mbak Enji saya bantu dapetin teaser menarik. Sip. Closing statement terakhir dari Mbak Enji buat teman-teman yang hadir di siang hari ini, khususnya bagi yang tadi bertanya ya, Bu Siti Nurjana, Pak Sarif Ayatullah, dan teman-teman yang lain. Silakan. Silakan, Mbak. Pesan-pesan khusus. Kalau buat saya, apapun yang bisa kita lakukan, ya lakukan aja, nggak usah nunggu sampai kita bisa dulu. Kalau misalnya kita bisanya baru segitu, ya udah kita lakukan aja semaksimal itu yang kita bisa. Atau dengan berjalannya waktu, kita akan bisa melakukan yang lebih maksimal. Ya udah, kita lakukan yang lebih maksimal lagi. Yang penting apapun yang kita lakukan itu berguna untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang lain. Wih, keren. Mantap. Kita ketemu lagi nanti hari Senin ya. Nanti aja dengan Mbak Enji. Nanti saya akan spesial hadiah buat ibu-ibu berdua yang luar biasa hari ini. Thank you. Balik ke kalian nih, silakan. Oke, terima kasih banyak Mbak Enji, Bu Aceh juga ini atas izinnya untuk anaknya kita minta sharing hari ini. Nanti kapan-kapan boleh diajak lagi ya Mbak Enji mungkin untuk sharing di area-area kita yang lain misalnya. Terima kasih banyak semuanya. Bapak Ibu, saya kembalikan ke Mas Harsa karena ada kelas lain yang wajib kita ikuti. Oke, saya stop share dulu ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Kak Leni. Ya, jadi sekarang kita masuk ke pertanyaan Bu Evi. Jadi Bu Evi itu dari 2 hari lalu. Halo, ada Mbak Evi ada Mbak Evi? Mbak Evi udah bertanya, Pak Harsa, saya mau tahu tentang wakaf. Nah, sekarang saatnya eng ya. Jadi suara saya kedengeran Bapak dan Ibu dan layar saya sudah kelihatan? Halo? Ya, kedengeran. Kedengeran ya. Iya, Oke. Jadi kabar gembira buat kita semua ya, bahwa sekarang produk asuransi sudah ada wakafnya ya. Di industri asuransi jiwa, khususnya asuransi syariah, di kompetitor si merah, si biru, si kuning sudah ada wakafnya. Pertanyaannya, Manulife kapan? Kenapa? Gitu ya. Jadi saya mau ceritakan background-nya dulu. Ketika kita luncurkan produk Mission Syariah di Oktober 2020, sebetulnya saya memasukkan feature wakaf atau produk wakaf. Tapi ternyata DSN MUI, dalam hal ini OJK IKNB Syariah, sepakat dengan DSN MUI, mereka mengeluarkan taklimat. Jadi kalau kita bicara asuransi syariah kan, tidak hanya bicara POJK, peraturan OJK, tapi harus ada fatwa yang mendukung. Nah, taklimat itu satu layer di bawah fatwa, ya surat edaran lah ya. Itu menyatakan bahwa seluruh feature, jadi garis bawah feature atau produk wakaf yang dikaitkan dengan manfaat asuransi jiwa, khususnya asuransi syariah, karena wakaf hanya bisa di asuransi syariah, itu ujrohnya tidak boleh melebihi dari 45%. Nah, terus saya komplain tuh ke DSN MUI, terus ke OJK IKNB Syariah. Kok kita nggak tahu? Mereka bilang taklimat itu dikirimkan ke perusahaan yang sudah punya wakaf. Nah, kita nggak punya kan selama ini, jadi kita nggak tahu. Dan saya juga appeal ya, maksudnya di industri asuransi jiwa syariah, di kompetitor yang tadi warna-warni saya sebutkan, itu ujrohnya bahkan ada yang 100%, ada yang 80%. Saya tanya, kok bisa Pak? Mereka sudah luncurkan dan tidak ada masalah. Terus mereka bilang, kalau yang lama ya kita tidak bisa tidak bisa kita quote and quote tertibkan lah ya, karena memang nanti rame, industri sudah punya manfaatnya, ada yang ditutup, ada yang dirubah manfaatnya. Jadi lebih baik kita akan membuat aturan ini kita tegakkan setelah di Oktober 2020. Jadi pas banget ketika kita meluncurkan Mission Syariah, taklimat itu dikeluarkan. Bahkan saya sampai 2 kali berkirim surat hingga ditegur sama direksi, gak boleh galak-galak ke para profesor, para kiai haji di SNU. Ya udah, daripada kita mengutuk kegelapan, mari kita menyalakan cahaya. Ya, daripada kita komplain, mengeluh, lebih baik kita mengeluarkan sebuah inisiatif. Muncullah ide. Ya, makanya namanya bukan feature, bukan produk,
tapi namanya wakaf mandiri, gitu ya. Antara siapa? Kalau anak zaman now gitu kan biasanya ngomongnya pakai X ya, kayak sepatu kolaborasi Nike sama Trevor Francis atau siapa. Sama ya, wakaf mandiri ini kerjasamanya Manulife X IPB. Manulife bekerjasama dengan IPB melalui perjanjian kerjasama referensi. Sehingga nasabah yang memiliki polis asuransi jiwa syariah, ya selain syariah nggak bisa mewakafkan secara mandiri melalui nazir IPB. Pertanyaannya nih, mentang-mentang Pak Harsa dari IPB, Institut Persariahan Bogor, ininya juga kerjasama dengan IPB, enggak. Ya, ketika saya menyalakan cahaya daripada mengutuk kegelapan, saya cari yang short solution. Ya, kebetulan Bapak Dr. Jainal Effendi adalah anggota DPS kita, Dewan Pengawas Syariah yang tadi Mbak Enji sampaikan ya. Asuransi syariah kan harus ada diawasi oleh DPS. Salah satunya Pak Dr. Jainal Effendi, beliau sebagai Kepala BPIDS, yaitu Badan Pengelola Investasi dan Dana Sosial IPB. Ya, pucuk dicinta ulam tiba. Ya, jadi kita punya satu berbenturan gitu ya, ada sebuah peraturan yang kita tidak bisa lalui. Kebetulan di IPB pun sama, lagi menggiatkan yang namanya wakaf. Ya, apa bedanya dengan jiswaf atau zakat, infak, sedekah gitu ya, dengan wakaf? Mungkin ini awam ya teman-teman yang hadir di ruangan ini, silakan tanya sebanyak mungkin, mudah-mudahan saya bisa jawab. Wakaf itu perbedaannya di mana dan lain-lain ya. Saya lanjutkan. Kenapa berhenti ya, maaf. Oke. Nah, apa saja sih keunggulan wakaf bersama dengan IPB, Institut Pertanian Bogor? Sebelum saya lanjut ke sini, saya kasih gambaran. Sebetulnya ini balik lagi, ini sebagai short solution. Pokoknya kita kerjasama dengan yang mudah dulu, supaya teman-teman memahami wakaf itu apa. Tapi kalau kita sharing mengenai informasi wakaf, kemudian keunggulannya apa, terminologinya apa, nggak ada wadahnya, nggak ada nazirnya, seperti ini ya, IPB nggak ada, mungkin akan mengawang ya, kayak visi tanpa misi is only your dream, gitu ya. Tidak hanya hilangan putus saja ya. This is your dream, this is my dream. Enggak, sama dengan di sini. Makanya kita kawinkan dulu IPB dengan Manulife. Tapi nanti hari Selasa kita lagi bikin PKS, perjanjian kerjasama, dengan nazir-nazir yang lainnya. Jadi kita tidak tinggal diam. Insya Allah kita akan lebih banyak lagi nazir. Ya, pertanyaan nazir itu apa? Nanti saya jelaskan. Balik lagi ke IPB, kenapa sih harus memiliki kerjasama atau wakaf, keunggulannya apa dengan IPB? Jadi peserta, entah itu Bapak dan Ibu memiliki polis asuransi syariah, atau nasabah Bapak dan Ibu yang punya BSL yang tahun-tahun sebelumnya, atau mau nawarin ke calon nasabah yang baru, gitu ya, bisa mewakafkan nilai polis maupun santunan asuransi tanpa syarat minimum dan maksimum nominal walaupun persentase yang diwakafkan. Ya, Pak Harsa, emang ada syaratnya? Karena kan ini ada catatan tanpa syarat minimum dan maksimum. Balik lagi teman-teman. Ketika kita mendapatkan penolakan dari DSN MUI serta OJK dengan taklimat, itu ada syaratnya. Kalau kita ikutin Fatwa nomor 106 tahun 2016, santunan asuransi maksimal 45% yang diwakafkan. Nilai polis hanya 1/3 maksimal. Tapi dengan wakaf referensi, boleh teman-teman kasih nama wakaf mandiri, wakaf referensi, ya, tapi jangan bilang feature wakaf atau produk wakaf. Inisiatif wakaf juga boleh. Ya, bahkan teman-teman, kalau tadi Mbak Angeli sampaikan, waduh kalau ketemu agent biasanya di reject atau udah langsung nggak mau ketemu. Teman-teman nanti bisa rekrut. Kalau susah menjadi life planner gitu ya, di sini kalau ada yang leader, teman-teman bisa rekrut calon agent teman-teman ya dengan istilah partner wakaf. Ya udah Lin, nggak mau jadi agent. Mau nggak lo bergabung menjadi partner wakaf? Apaan tuh? Nanti kita jelaskan. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang kita bisa adopsi, bisa kita implementasi untuk membantu Bapak dan Ibu di Manulife Indonesia. Itu ya, balik lagi. Nah, bedanya dengan produk atau feature wakaf, dengan wakaf mandiri ini tidak ada batasan. Mau 100% santunannya diwakafkan, mau nilai polis semuanya, silakan. Ya. Kalau pakai fatwa, misalnya santunannya 1 miliar, yang diperkenankan untuk wakaf hanya 450 juta. Tapi ini boleh semua. Ya, mungkin strateginya begini ya, saya kasih contoh biar teman-teman kebayang. Kalau teman-teman sudah punya
nasabah peserta dengan polis yang sebelumnya entah BSL, entah Mission Syariah, coba deketin lagi, nggak harus cari nasabah baru. Om, tante, atau siapa, Pak, Bu, kemarin kan beli produk Mission Syariah karena mau tolong-menolong. Mau nggak tambah polis lagi? Kalau yang sebelumnya untuk keluarga, pasangan, manfaatnya ini buat orang lain melalui wakaf. Begitu. Nah, yang kita tawarkan wakafnya buat apa sih? Ya, wakaf itu nanti santunannya kan berupa uang. Uangnya tidak langsung kita sampaikan kepada orang-orang yang berkebutuhan, tapi kita create, kita bundling menjadi sebuah program. Makanya namanya wakaf. Wakaf itu artinya menahan. Ya, simpelnya begini, saya lebih mudah kalau saya bikin EYD, ejaan yang dimanulifkan, ejaan yang diagentkan. Contoh, siapa di sini mau jadi contoh ya? Ibu Evi lah ya, karena Ibu Evi yang bertanya. Bu Evi datang di Manulife gitu mau ke Ambas. Aduh, gue kayaknya udah lama nggak ke Ambas, udah PPKM 2. Tapi gue nggak mau naik angkot, biar olahraga saya jalan. Jalan di tengah itu loh. Dari Sampurna yang ada tamannya, ya, kemudian jalan ke Ambas. Itu kan di tengah-tengah bagus tuh. Jalan. Tiba-tiba dengan semangat kemanusiaannya, Bu Evi lihat ada seorang bapak jualan agar, karena sekarang kan sekolah-sekolah nggak ada yang masuk 100%, dibatasi atau bahkan yang tutup. Kasihan yang biasa jualan di SD, sekarang kayaknya bapak ini belum makan. Wah, saya punya uang, saya beliin makanan deh, gitu ya. Akhirnya Bu Evi kasih makanan ke bapak itu. Nah, bapak itu kan seger lagi ya, ucapin terima kasih, alhamdulillah, barakallah. Terus kemudian bapak itu seger lagi, kemudian kenyang lagi, selesai. Pahalanya selesai sampai di situ, ya. Tapi kalau wakaf itu terus-menerus pahalanya mengalir. Kenapa? Karena kita tidak sampaikan uangnya, tapi kita bikin sesuatu yang sifatnya produktif. Contoh ya, ada wakaf buat beasiswa. Teman-teman, ini saya dulu di IPB ya. Berbeda dengan kampus lain. Kalau di IPB itu 60% bahkan 70% waktu angkatan saya zaman dulu ya, itu dari daerah dikirim ya. Ranking 1 dari Trenggalek, saya baru tahu loh, Kota Trenggalek, mohon maaf ya. Karena itu orang-orang dikirim juara satunya, padahal mereka itu orang-orang yang quote and quote tidak cukup ya, kurang mampu. Ada top nomor 1 dari SMA di Demak dikirim. Dan itu kasihan ya, bahkan ada salah satu teman saya itu bajunya cuma 3, seminggu cuma pakai 3 baju. Pagi masuk kampus keringetan, siang-siang saya penasaran orang gimana ya, cuci dijemur, kemudian nanti ganti baju kuliah lagi. Bahkan ada beberapa orang yang nggak punya pulpen, mereka hanya pakai pensil. Nulis di kertas, ketika sudah ujian nanti dihapus lagi. Jadi seolah-olah kayak buku baru. Saya terharunya luar biasa. Jadi 60% memang banyak dari yang kurang mampu. Makanya kita minta ada program untuk wakaf beasiswa. Yang kedua, wakaf water station. Sebelum kita lanjutkan udah tutup. Ya artinya sudah fulfill. Pak Harta minta tolong nih ada wakaf water station. Ternyata alangkah luar biasa dengan pandemi tumbuh istilah tolong-menolong gotong royongnya yang jauh lebih kuat lagi, jauh lebih erat lagi tanpa membedakan seiman atau tidak. Sebelum kita lanjutkan ini udah close ya, wakaf water station ya. Ini untuk civitas akademika di area Bogor, Darmaga dan selanjutnya. Atau wakaf pemakaman. Ini bukan maksudnya cari nomor makam berapa gitu ya, kemudian atas nama kita, enggak. Kita beli makamnya, tanahnya untuk dibebaskan supaya masyarakat di area sana ya, di Bogor itu bisa menikmati makam gitu, nggak perlu harus cari-cari makam di tempat lain ya. Terus teman-teman bilang Bogor lagi. Aduh susah dong kalau saya yakin di sini ada yang dari Surabaya, dari Solo. Parsa gimana caranya? Ya, nanti kita bisa pakai aplikasi Zoom atau aplikasi lain yang membantu teman-teman di luar Bogor atau di luar Jakarta atau di luar Jabodetabek. Tapi don't worry, be happy, kita tidak selesai sampai IPB. Kita mau kerjasama dengan ACT, ya. Mereka itu sampai ke kecamatan, ke tingkat kelurahan kalau nggak salah di beberapa, bahkan setiap kota ada. Jadi donori yang penting, inilah inisiatif yang kami berikan kepada Bapak dan Ibu, yang kita nyalakan terus-menerus supaya Bapak dan Ibu sukses. Ya. Bagaimana caranya? Harus kontak, Pak, saya mau wakaf nasabah saya atau diri Anda sendiri sebagai peserta, boleh telepon yang namanya Pak Rahmat Hidayat. Boleh dicatat, boleh difoto ya. Bagaimana caranya?
Ini kenapa nggak mau maju? Nah, ya, sebelum saya lanjutkan, saya balik lagi terminologinya. Jadi wakaf itu sendiri sudah diatur dengan undang-undang. Don't worry ya, ada payungnya, ada undang-undangnya. Memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan. Ya, jadi nggak dikasih selesai kayak kasih makanan buat orang yang kelaparan, nggak selesai pahalanya. Tapi ini terus menerus, istilahnya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Ya, untuk jembatan, untuk water station tadi, untuk kelas, untuk bangunan. Pertanyaannya, mungkin saya yakin ada di pikiran Bapak dan Ibu. Kalau nasabahnya non-Muslim, itu diperkenankan nggak sih Pak wakaf? Nah, ya nanti saya akan jelaskan. Ini tidak dibatasi. Ya, siapapun Anda, dimanapun Anda, apapun agamanya, suku apapun boleh. Nanti di formnya ada demi Allah dan ada demi Tuhan. Makanya kita kerjasama dengan Nazir, Badan Pengelola Investasi dan Dana Sosial. Kalau yang Muslim wakaf, yang non-Muslim dengan dana sosial. Jadi ini universal. Ya, sekali lagi memisahkan, memanfaatkan atau menahan. Ya, jadi sifatnya produktif. Bukankah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain atau bagi diri dan keluarga ketika nafas kita berhenti tapi pahala tetap mengalir? Itulah orang sesungguhnya yang memberikan manfaat bagi orang lain. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini ya ada hadisnya. Saya yakin semua setuju, tidak hanya di agama Islam atau Muslim saja. Ketika seseorang meninggal, maka terputus hubungan dengan nyamuk, terputus hubungan dengan amalan kita. Kecuali 3 hal. Ilmu yang bermanfaat, wah harus belajar dulu ya, harus menguasai gimana kita transfer ke knowledge. Ya, doa anak yang saleh nggak gampang loh. Ya, harus ngebimbing waktu kita cukup atau enggak. Bukan saya mengerti menihilkan arti peran orang tua, ibu dan bapak, enggak. Tapi susah dan kita harus butuh dukungan dari lingkungan. Yang ketiga, sedekah jariah, salah satunya melalui wakaf. Ini alangkah mudahnya, salah satunya dengan manfaat asuransi syariah. Udah diingetin ya, udah azan. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut ya, karena ngomongin syariah. Manusia yang paling beruntung adalah mereka yang berhenti nafasnya, namun tidak berhenti. Harus mute dulu. Nah, ya, adalah orang-orang yang berhenti nafasnya, tapi tidak berhenti pahalanya, terus mengalir. Ya, gimana caranya? Ya, kalau di sini ada ya. Nah ini ya. Jadi 2 hal manfaat yang bisa kita wakafkan. Yang pertama santunan. Ya, mungkin teman-teman bingung, Pak, bedanya santunan dengan UP apa? Sama. Cuman konsepnya di syariah adalah sharing risk, berbagi resiko. Kalau di konvensional kan transfer risk. Manulife sebagai penanggung menerima premi yang dibayarkan. Makanya terjadi transaksinya jual beli. Tapi kalau asuransi syariah bukan UP, namanya santunan. Kenapa? Karena konsepnya sharing risk. Bukan diawali dengan transaksi jual beli, tapi ada akad atau perikatan. Makanya kita sesama peserta saling menyantuni. Makanya istilahnya adalah santunan. Dan Manulife bukan penanggung seperti konvensional, tapi sebagai pengelola. Itulah terminologinya. Jadi bukan sok-sokan syariah, tapi ada filosofi di balik itu dan itu make sense. Ya. Yang kedua, nilai polis. Tapi please, ya hati-hati ketika nilai polis kita harus wakafkan. Saya suggest minimal setelah 7 tahun atau amannya 8 tahun. Kenapa? Supaya polis kita tetap in force. Ya. Gampangnya kalau nilai polis itu, dan ini tidak ada hubungannya dengan polis ya. Tercantum di polis nggak Pak untuk wakaf? Enggak. Kita ada sistemnya nggak Pak? Enggak. Kalau nilai polis kita tulis 30%, nanti Manulife akan di tahun kesekian langsung cut 30% kasih ke Najir. Enggak. Kalau santunan 40% misalnya kita mau meninggal dunia langsung salurkan ke Najir. Enggak. Tidak ada hubungannya dengan polis. Tidak ada hubungannya dengan sistem. Murni namanya manfaat, wakaf, asuransi syariah secara mandiri. Yang mandiri siapa? Agennya. Yang mandiri siapa? Adalah pesertanya. Kemana? Ke Najir IPB. Bukan hanya IPB sekali lagi, tapi kita akan luaskan secara nasional. Ya, tunggu ya. Lanjut, gimana caranya? Oke. Wakaf dimulai dengan janji. Sama kayak kita menikah ya. Saya apalagi ya, saya contohnya kalau gampang saya aja ya, biar gak ada yang tersinggung. Saya janji sehidup semati dengan istri. Wah, ketika menikah ya ada janji atau ada wa'ad ya. Nah, teman-teman
Nanti bantu peserta sampaikan, harus ada form yang diisi. Formnya berupa form wa'ad. Keren kan? Form wa'ad, janji wakaf. Nah, ketika isi harus dihadiri oleh siapa? Pemegang polis pasti. Kedua peserta, bisa pemegang polis sama dengan peserta. Gampangnya itu kalau di konvensional pemegang polis dengan tertanggung. Pak, bukannya sama aja? Yes, tapi kalau di asuransi syariah, tertanggung itu istilahnya peserta. Kenapa? Sesama peserta saling tolong-menolong atau menanggung. Kemudian ada penerima manfaat, beneficiary, istilah kerennya. Atau kalau misalnya anaknya banyak, satu di Medan, satu di Jerman, satu di Inggris, satu di Surabaya, satu di Papua, susah banget ya. Ditunjuklah ahli waris, yang penting ada komunikasi. Papa kayaknya ingin bermanfaat bagi orang lain. Ya, papa dulu kuliah, kerja, kayaknya ingin berderma ratusan juta, miliaran. Tapi papa susah. Tapi dengan adanya asuransi syariah, hanya dengan kontribusi tadi Mbak Enji sampaikan 4 juta bisa dapat 1 M contohnya ya. Itu menjadi salah satu solusi buat saya untuk berderma dengan jauh lebih besar. Boleh nggak anak-anakku sekalian yang kusayangi, saya akan mendermakan. Saya akan mengirimkan santunan ini buat orang lain melalui wakaf. Nah, itu harus disaksikan oleh ahli waris ya, tanda tangan. Ada saksi, saksinya kita agent atau siapapun gitu ya, dibantu ada saudara dan lain-lain ya. Dan juga ada nazir. Nazir itu adalah badan yang ditunjuk ya, tidak sembarangan badan, tapi sudah fit and proper test, dikasih stempel sama Badan Wakaf Indonesia BWI. Tidak sembarangan. Ya, mereka punya kompetensi, mereka punya kepakaran, dan tidak semua bisa. Ya, mereka yang memiliki hak dan kewajiban berperan sebagai nazir. Nah, yang menarik, kenapa disebut wakaf mandiri, tidak ada sistem, tidak ada tertuang dalam polis, teman-teman membantu pesertanya untuk menyerahkan hard copy polis, bukti komitmen. Setelah isi wa'ad janji, bawa tuh polisnya. Pertanyaan, Pak, kalau e-polis berapa, gimana? Contohnya saya lagi ya, paling enak tuh kasih contoh saya. Ketika saya bikin inisiatif, saya harus mulai lebih dulu. Jadi walk the talk, tidak sekedar saya ngomong, tapi saya sudah melakukan, Bapak dan Ibu. Saya adalah orang pertama yang mewakafkan. Ya, hard copy polisnya saya bawa ke IPB. Ya, kalau e-polis minta tolong tim CS atau Manulife tolong printkan, bayar 150.000 ya. Setelah bawa fotokopi dokumen ya, dokumen sih biasa lah ya. Nanti IPB akan simpen polisnya. Tujuannya apa? Ketika kita akan klaim untuk dapat santunan, kan harus ambil hard copy-nya ke Manulife Indonesia, dilakukan oleh beneficiary, insya Allah agentnya masih ada tuh. Makanya jangan pada cabut ya dari Manulife. Bantu pesertanya untuk ambil, kemudian kita cairkan. Nah, santunannya itu baru kita berikan kepada nazir. Ya, saat peserta meninggal dunia, makanya disebut mandiri. Kalau di company lain, dipotong langsung, maksimal 45%, transferlah 450 juta kepada nazir. Pertanyaannya teman-teman, ini amit-amit ya, makanya saya harus hati-hati ketika inisiatif ini kita luncurkan. Pertanyaannya teman-teman, ada seseorang yang mewakafkan hartanya melalui asuransi syariah, kemudian dia menulis di form wa'ad 45% dari 1.450.000 juta. Ternyata hanya punya UP saja, UP-nya 1 miliar atau satunya 1 miliar. Ternyata ketika meninggal dunia karena nggak punya asuransi kesehatan, meninggalnya karena sakit kritis, sebut saja cancer. Biayanya teman-teman berapa? 1,5 miliar, satunya 1 miliar. Keluarganya harus menanggung hutang. Ingat teman-teman, kenapa sih kita harus punya asuransi jiwa? Karena hutang itu diwariskan kepada keluarga. Makanya the first thing yang harus dipikirkan ketika kita ketemu nasabah, kenapa sih harus punya asuransi jiwa? Karena hutang diturunkan kepada keluarganya. Dengan asuransi jiwa kita bisa bayar hutang-hutangnya. Kebayang nggak sih Bapak dan Ibu? Nazirnya terima 450 juta, beneficiary-nya harus menanggung hutang. Bukankah di agama manapun, ketika saya ke San Diego Hills atau ke Al-Azhar, atau di tempat pemakaman umum, yang pertama keluarga sampaikan, terima kasih Bapak dan Ibu sudah
menemani kami hingga akhirnya almarhum dikubur di tempat pemakaman ini. Bolehkah saya sebagai perwakilan keluarga bertanya, almarhum punya hutang nggak? Jadi di agama manapun hutang harus menjadi prioritas. Saya nggak mau Bapak dan Ibu dengan wakaf ini menjolimi. Orang lain badan terima uangnya, tapi ahli waris mendapatkan masalah. Jadi ini sebetulnya lebih fleksibel ya. Kenapa nggak pakai sistem? Ini saya tahu pasti ada pertanyaan. Nah, kalau tadi diawali dengan wa'ad, uangnya kan belum ada. Makanya disebut janji. Janjinya sama siapa? Asuransi syariah bicara muamalah. Ya. Yang tadi Mbak Enji sampaikan bicara muamalah. Hubungannya antara manusia dengan manusia selesai. Tapi janji hubungannya ibadah antara kita dengan Sang Maha Kuasa. Hablum minallah. Pertanyaannya, Pak, kalau non-muslim gimana? Di janji tersebut kita tulis demi Allah untuk yang muslim, yang non-muslim demi Tuhan. Hubungannya dengan Sang Maha Kuasa. Nah, loh. Jadi janji harus ditepati. Tapi kalau ternyata ketika nasabahnya meninggal, kemudian keluarganya, waduh, kayaknya saya butuh uang ini karena saya ada keperluan, boleh disampaikan. Jadi ini fleksibel Bapak dan Ibu ya, tidak ada implikasi hukumnya. Feel free. Menurut saya ini jauh lebih humanis, jauh lebih bermanfaat, gitu ya. Ketika sudah ada janji, belum ada uangnya, ketika meninggal ada ikrarnya. Isi lagi tuh Bapak dan Ibu. Ketika kita cairkan ke Manulaf Indonesia, kita isi lagi ikrar namanya. Dihadiri oleh siapa? Penerima manfaat, saksi dan najir. Ya. Diserah terimakan uangnya sesuai janji tersebut hingga akhirnya papa mama kita yang memiliki polis tersenyum dengan indahnya di surga. Alhamdulillah, terima kasih keluarga saya sudah menunaikan kewajiban sehingga saya mendapatkan pahalanya. Sesederhana itu. Any question Bapak dan Ibu? Kayaknya ada yang bocor nih. Mohon tanya, untuk Pak, boleh? Silahkan, monggo dengan siapa? Ya, dengan saya Adrul, Pak. Kalau di asuransi syariah ini, khususnya kalau uang pertanggungan itu ada pembagian berapa persen nggak, Pak? Misalkan kan uang pertanggungan dia 1 miliar nih. Nah, 45% itu ke wakaf, sisanya itu dia dapat UP-nya. Seperti itu. Jadi kalau dia mau dari nilai investasi 30%. Ya. Terus tahu saya kalau di asuransi syariah lain itu ada yang seperti itu modelnya. Mau nanya di Manulaf itu seperti itu nggak, Pak? Oke, Pak Abdul dari mana Pak Abdul? Saya Jakarta, Pak. Wih, Jakarta. Good question. Tadi saya sudah jelaskan, tidak ada batasan. Misalnya santunannya 1 miliar. Mau 10%? Boleh. 20%? Boleh. Kalau secara feature atau produk yang dituangkan dalam bentuk fatwa nomor 106/2016 itu maksimal 45%. Tadi saya jelaskan, ini bukan produk, ini bukan feature, tapi ini inisiatif. Boleh teman-teman bilang wakaf mandiri, boleh teman-teman bilang wakaf referensi. Bahkan bisa 100%. Nilai polis juga nggak perlu dipikirin harus sekian persen, harus berapa nominalnya. Jadi kalau nilai polis sederhana withdrawal biasa. Ini kayaknya saya harus mute Ibu Lia, mohon di mute. Saya mute dulu bentar ya, supaya tidak ada background. Oke, sudah ya. Thank you. Masih ada, oke. Itu Pak Abdul, jadi tidak ada batasan, mau 10% atau mau iseng gitu ya. Sesuai dengan ulang tahun saya tanggal 13% boleh. Nggak ada kewajiban. Ini kayaknya masih rame nih. Bentar ya. Ibu Lia. Nah. Jadi nggak ada batasan maksimal atau minimalnya ya Pak? Nggak ada, sesuai dengan ini nih. Mana tadi? Nah, tidak ada minimal atau maksimal. Tulis aja di form wa'ad yang pertama. Ya, santunannya 1 miliar mewakafkan semua. Contoh ya, saya di Mission Syariah punya 3, yang satu Mission Syariah saya wakafkan 200 juta. Gitu. Saya tulis aja itu 200 juta nggak apa-apa. Sesederhana itu Pak Abdul. Assalamualaikum Pak Harsa. Boleh nanya nggak Pak? Wah, kalau saya bilang nggak boleh, saya kualat sama Bu Hikmah. Silahkan Bu Hikmah. Pak tadi kan bilang dari pertama kan kita udah komitmen nih mau ngasih uang pertanggungan atau nilai polis gitu Pak istilahnya. Ya. Terus ternyata pas saat terjadi nggak jadi itu nggak apa-apa Pak. Berarti kan udah tanda tangan gitu.
Yang terakhir. Maksudnya gini, contoh ya. Iya, Contoh saya gitu ya, saya punya anak 3. Yang kedua pas meninggal amit-amit ya, terima 1 M misalnya ya. Aduh 200 juta dikasih kena aja di PB, sayang banget. Gue nggak jadi deh urusan sama yang di atas, Bu Hikmah. Nggak ada urusan sama IPB. Iya boleh, tapi saya nggak mau ya. Saya khawatir ketika saya punya hutang, kita kan nggak ada yang tahu ya ke depan. Tiba-tiba janji ini 200 jutanya itu gak apa-apa karena hutang merupakan prioritas. Ngomong aja saya punya kebutuhan lain dan papa saya punya hutang, bayarin. Aman kan, saya nggak punya dosa. Jadi betul. Dinamis. Saya nggak mau menzolimi Bapak dan Ibu. Jadi yang namanya sedekah, yang namanya itu tidak boleh dipersyaratkan secara mutlak, harus ada semua ketidakpastian. Yes. Kalau memang ternyata bohong-bohongan, nggak ada hutang, nggak mau, karena kalau orang ya, human being ya, ngelihat uang gede, aduh sayang banget kita kasih buat gue aja. Itu hubungannya dengan yang atas, hablum minallah ya. Oke. Iya. Tapi kalau sudah wakat dibatalkan boleh nggak? Nggak boleh, sudah janji. Iya udah janji kan, udah ada tanda tangannya kan Pak? Nggak boleh. Buku nikah udah janji kemudian disobek-sobek, bahkan nggak boleh. Ya harus sudah janji ditaati. Gitu ya? Ya oke. Makasih Pak. Sami-sami. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Adrul ada pertanyaan lagi? Oh Pak Adrul, sorry ya. Mau konfirmasi aja Pak, buat Dewan Pengawas juga termasuk MUI ya Pak ya? Kalau asuransi syariah ini. Oh iya, Dewan Syariah. Apa maksudnya asuransi syariahnya? Diawasi oleh siapa gitu maksudnya? Iya, kan ada biasanya kan OJK, terus ada juga dari MUI ya Pak. Jadi gini Pak Adrul. Salah satu pembeda tadi Mbak Enji sampaikan, perbedaan yang krusial. Ini kayaknya ada suara-suara, ada angin nih, matiin dulu. Haryani. Salah satu perbedaan krusial antara asuransi syariah dengan konvensional, kalau di asuransi konvensional ada direksi, ada risk management, ada komisaris, ada OJK. Ya, tapi kalau di syariah sama, ada komisaris, ada direksi, risk management, ada OJK. Di syariah ditambah Dewan Pengawas Syariah. OJK-nya pun OJK IKNB Syariah. Ya, itu yang membedakan. Dan setiap bulan saya present tuh. Gimana cara jualannya, produknya seperti apa, gimana salesnya, gimana klaimnya. Saya ditanyain detail, setengah hari saya harus presentasi. Jadi betul-betul comply. DPS itu perwakilan Manulife atau siapa? DPS itu bukan bagian dari Manulife, tapi perpanjangan tangan dari DSN MUI. Jadi lebih comply lagi. Kalau dari Manulife kan ada konflik kepentingan, kita pilih. DPS yang kita punyai itu kita tidak berhak memilih Pak Adrul, tapi langsung dari DSN MUI yang ngasih. Jadi tidak ada konflik kepentingan. Begitu? Ada pertanyaan lagi? Pak Harsa, Sari mau nanya. Sari sahabat asuransi, silahkan. Pak, enggak, sebenarnya ini pertanyaannya Uki Pak. Kan kalau wakaf itu kan ahli waris kan ya? Iya. Kalau kasih untuk perusahaan boleh nggak Pak? Maksudnya gimana? Atas nama ahli warisnya ke perusahaan. Dua hal konsep asuransi yang paling mendasar. Yang pertama utmost good faith, ada itikat baik satu sama lain. Yang kedua insurable interest, harus ada hubungan antara pemegang polis dengan beneficiary. Harusnya sih keluarga. Mungkin pertanyaan Mbak Sari ini begini, ketika kita mewakafkan, si pesertanya ngomong gini, aduh daripada saya mewakafkan ke nazir, saya nggak tahu, itu saya punya yayasan, boleh nggak? Boleh. Dengan maksud, ada de facto dan de jure harus ngasih tahu saya Harsa, maksudnya saya Harsa ya, Pak, saya mewakafkan ke sini, nanti saya akan omongin ke di IPB. Misalnya, saya punya rumah sakit, nggak mau nih yang namanya beasiswa, water sanitation, pemakaman, wakaf yang lain, tapi saya punya yayasan sendiri, boleh nggak? Boleh, kita diskusikan, jadi fleksibel. Gitu, Bu Sari maksudnya. Oke deh. Sip. Makasih. Ya, kita tanya jawab saja, mudah-mudahan membantu. Silakan. Saya akan jabanin sampai selesai. Ada lagi? Saya juga mau tanya. Bu Maria, silakan. Saya ya. Pak, saya kan non-muslim. Ya. Saya tuh punya klien yang suka dia suka menyumbang di panti asuhan, panti jompo. Nah, dia nanti kalau dia kan sekarang usianya juga sudah kira-kira
60 lebih ya. Ya masih kepingin tetap untuk memberikan dana ke panti asuhan itu. Apakah bisa kalau dia istilahnya nanti kalau dia punya asuransi itu warisannya diwakafkan atau diberikan kepada panti asuhan itu gitu. Bisa ya? Oh, oke. Saya paham maksudnya Ibu dari mana Bu Maria? Saya dari Surabaya, Amazing Life. Oke. Saya jawab ya, terima kasih pertanyaan yang bagus. Ini kayaknya masih banyak suara-suara yang harus saya mute. Bentar ya. Ibu minta pas barunya oke, clear. Apa ini masih bersuara ya? Oke, terima kasih Bu Maria. Malah saya dimatiin ya, oh enggak. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Oke, jadi gini, memang saya memahami ya. Salah satu contohnya Bu Maria di Surabaya. Tadi Pak Harsa katanya suruh pastikan Pak Reza semuanya dalam kolom. Mas Harsa masih ada suara nih, tolong bantu. Iya. Jadiin aku co-host saja, aku bantu Mas Harsa. Oh iya, siapa ini Bu Mevang ya? Iya. Jadiin co-host bentar ya. Ini kelempongan juga saya benar-benar. Bu Mevang mana namanya? Bu, kok ada namanya, Bu? Ada. Mana? Mevang G60524. Ah, saya set dulu. Ada, Pak, ada. Fang. Nah, oh ini. More. Kok saya nggak bisa jadiin? Oh, nggak bisa jadiin ini hostnya Hostnya Mardeleni. iya, pakai nama Harsa juga soalnya 2. Oh iya, bukan saya. Nggak apa-apa deh, udah tuh. Udah nggak ada suara. Oke. Sampai mana? Oke. Bu Maria nanya dari Surabaya. Saya paham pemikirannya Ibu, apalagi kalau Surabaya sama Bogor jauh. Makanya saya coba cari alternatif, bukan alternatif sebetulnya solusi dengan ACT, aksi cepat tanggap. Jangankan Indonesia, mereka sudah punya di dunia lain. Dunia lain itu bukan maksudnya alam goib ya. Di Malaysia ada, dan jadi lebih luas. Nanti juga di Surabaya ada, Bu Maria. Nah, ada pertanyaan seperti itu, saya mau ke yayasan, tapi kita harus juga pastiin ya, tidak yayasan yang betul-betul, mohon maaf ya, nggak jelas de facto secara de jure. Nanti saya coba investigasi, bukan investigasi saya menyulitkan, tapi membantu, mudah-mudahan ini bisa tersalurkan dengan baik dan benar. Saya khawatir ketika sudah punya polis, pesertanya itu mewakafkan, yayasannya hanya bertahan 5-6 tahun, kemudian nggak ada gitu. Jadi let me know, nanti akan saya bantu Bu Maria. Pokoknya kita komunikasi aja terus teman-teman, feel free kontak saya dan lain-lain. Tapi possible, doable, dan ini bisa semacam dinamis. Kita nggak saklek harus begini, harus begitu. Demikian Bu Maria, mudah-mudahan membantu. Make sense artinya, bisa. Iya Pak, itu sebetulnya sudah lama tuh kepengennya seperti itu ya. Saya tahu Panti Jompo itu juga berdirinya udah kira-kira tahun 60-an. Ya, jadi dia tuh memang dari permulaan itu kan senang membantu tempat itu. Ya. Nah dia juga bilang, wah gimana kalau aku udah nggak ada. Nah tapi kan nggak ada asuransi yang mau, jadi biarpun pakai notaris atau apa kan nggak mau. Ya. Nah sekarang saya senang sekali kalau ada dari Mission Syariah ini bisa mewakafkan. Tapi kan kalau di non Muslim itu apa bisa gitu loh? Bisa Bu, universal ya bisa. Ini kan inisiatif pertama di industri, bahkan hanya ada di Manual Indonesia. Kita akan terus-menerus bertransformasi. Mudah-mudahan kita akan lebih jauh lagi. Kita bikin inisiatif, salah satunya melalui wakaf ini. Itu Bu Maria, thank you. Ya, terima kasih banyak Pak. Kita keep in touch aja Bu. Ya. Oke, thank you. Ada lagi Bapak dan Ibu? Materi saya sebetulnya nggak banyak sih. Atau saya coba kasih tahu dulu contohnya ini ya. Sebentar ya, pertanyaan sebentar. Saya kasih tahu dulu nih contohnya ya. Meninggal dunia wakaf langsung. Ini kayak share story ya. Sebentar. Ini masih ada rame-ramean ya. Kalau wakaf langsung kita harus siapin 1 miliar gitu ya. Kemudian dengan gampangnya kita wakaf. Pokoknya kita harus ngumpulin uang. Gimana caranya kita dapat 1 M, terus kemudian kita wakaf. Itu namanya wakaf langsung. Ada yang kedua, wakaf berjangka. Setiap bulan kita
nabung di celengan ayam jago gitu ya, kemudian dipecahin 12 juta kita wakaf. Tapi dengan wakaf manfaat polis dengan 1 juta, kemudian dalam kisaran yang sama antara langsung berjangka 12 bulan kita bisa punya 1 M, dan ini diwakafkan. Alangkah jauh lebih bermanfaatnya wakaf yang kita salurkan. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Di mana? Ibu Yani, Bu Haryani. Oh iya, Bu Haryani, monggo. Ini kayaknya masih ada angin. Halo. Iya, Bu. Ada angin ribut di belakang. Kerjasama ya? Bank Syariah Indonesia udah kerjasama belum sih, Pak Arsa? Ibu, maaf nggak jelas dari mana, dengan apa Bu kerjasamanya, Bu? Maaf. Bank Syariah. Oh, Bank Syariah. Oh. Pertanyaan Bank Syariah. Ini saya jawab langsung ya. Yap. Jadi, saya baru masuk ke Syariah itu tahun 2019 awal. Ya, ketika saya masuk saya lihat rekening penerimaannya BCA dan Permata, betul? Betul. Saya pikir kalau asuransi syariah harusnya syariah. Alhamdulillah ya, saya sudah punya rekening penerimaan Bank Syariah Indonesia. Ya. Tapi ketika kita mau ngelingkan dengan virtual account dan auto debit ada proses. Jadi don't worry, be happy. Insya Allah kita akan berikan solusi. Rekeningnya sudah ada, tinggal kita ngelingkan antara virtual account dengan auto debit. By the way, Bank Syariah Indonesia itu kan baru bergabung antara BRI, BNI, dan Bank Syariah Mandiri. Jadi ada proses. Tapi kita akan menuju ke sana. Haryani ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menjawab langsung ya. Anginnya dari mana ya? Ada yang tahu ini angin dari mana? Halo? Ya, silakan. Ya berarti sistem auto debit melalui rekening BSI sudah mulai bisa ya, Pak? Kalau rekeningnya sudah ada, tapi auto debitnya lah saya lagi fight. Karena kan di Manulife itu banyak prioritas ABCD, tapi saya lagi minta ke tim operation, tim IT, tim agile, tim BTU, banyak tuh prosesnya. Insya Allah. Dan saya sudah ketemu dengan orang Bank Syariah Indonesia, mereka juga lagi konsolidasi kan. Tidak semudah itu, karena kan mereka baru join di bulan November, kalau nggak Oktober ya, mereka bergabung. Jadi sistem mereka pun lagi diperbaiki. Tapi saya lagi ke arah sana. Yang pasti rekening kita sudah ada BSI, tinggal kita launching. Tapi saya nggak mau launching, rekeningnya ada, dan teman-teman harus repot, transfer, dan lain-lain. Saya nggak mau. Makanya sekalian aja saya akan ngelingkan dengan auto debit dan virtual account. Tunggu tanggal mainnya, insya Allah. Gitu. Menjawab ya, Bu? Halo, Assalamualaikum Pak Arsa. Saya mau nanya. Iya, Bu Yulita Amambar, betul ya? Iya. Silakan. Pak Arsa kan sekarang kan wakafnya itu melalui nazir IPB ya. Ya. Berarti kan kalau kita meninggal, artinya tergantung ahli waris kita mau serahkan atau tidak kan? Iya. Hablum minanasnya. Nah, maksud saya kalau di tempat lain kan sudah ada nih yang langsung Pak Arsa. Ya. Sementara ini sih udah alhamdulillah di Manulife sudah ada ya. Ya. Maksudnya nanti kita ada rencana nggak yang seperti asuransi lain yang sudah ada plotnya. Jadi tidak tergantung lagi ke ahli waris. Karena namanya kita udah nggak ada kan ahli waris ya mudah-mudahan sih amanah lah ya. Kita kan berjaga-jaga. Kita pingin kalau bisa ahli waris nggak tahu nih kita bikin langsung atas nama nazir yang berhubungan dengan Manulife nanti. Mungkin kedepannya ada ya Pak. Idealnya gitu ya, nggak mau repot, ahli warisnya tinggal terima beres. Tapi saya pribadi, dan saya diskusi sama DPS, saya ada khawatiran Bu, ada kezoliman di situ. Oh, ya. Ketika, ini pengalaman ya ada teman saya, ketika keluarganya butuh uang, hutangnya banyak, ternyata udah dipotong ke nazir gitu. Saya khawatir itu, tapi ini kan namanya, satu, ada aspek bisnis dijaroh di sini, yang kedua, ada third party, kita akan selalu mengikuti perkembangan dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tidak memberikan atau memberatkan ke berbagai pihak. Yang kita harus utamakan di agama manapun hutang itu menjadi nomor satu. Saya khawatir gitu Bu. Tapi insya Allah kita akan terus keep in touch dengan regulasi, regulator, kita akan menuju ke arah sana. Itu sambil terus menerus. Kan kita punya DPS ya. Saya tanya gini boleh nggak? Boleh. Gini boleh nggak? Boleh. Nanti seiring berjalan waktu kita akan cek.
Gitu, Bu Ilita Mamar. Sementara ini yang kita bisa lakukan, yang kita bisa berikan baik kepada nazir, ahli waris, peserta, dan Bapak Ibu sekalian, metodenya seperti ini. Oke. Gitu, ya. Makasih Pak Alhasa. Sama-sama. Ada lagi? Menarik ya kalau kita bicara wakaf ini, sesuatu yang baru kan. Any question Bapak dan Ibu? Ada pertanyaan tentang nilai polis? Tadi saya sampaikan kalau mau nilai polis, sifatnya tuh seperti BAU lah, withdrawal, terus kemudian kita salurkan. Cuman dengan adanya janji kita lagi komitmen. Kayak tadi lah Bu, kalau saya dulu zaman jahiliyah, tadi kan Jumatan ya. Kalau biasanya kalau Jumatan kadang-kadang cap, cicip kembang, kuncup. Saya mau ngasih yang hijau, ngasih yang biru, atau ngasih yang merah. Nah, dengan asuransi syariah sebetulnya kita lebih disiplin. Ya, disiplin apa? Disiplin untuk bersedekah. Setiap tahun atau setiap bulan 340.000. Dengan demikian kita kan sedekahnya teratur. Orang-orang akan menerima manfaatnya dan kita menerima pahalanya. Itu jauh lebih luar biasa karena tidak ada yang mengganggu ya. Kan kalau sedekah uangnya di tangan kita gitu ya, nggak ada yang menjadikan itu komitmen. Gua mau sedekah, orang-orang ada yang butuh, ada tukang teng atau tahu bulat digoreng dadakan nggak jadi sedekahnya. Dengan berasi syariah itu jauh lebih konsisten, lebih disiplin dan komitmen. Itu sih konsepnya. Any question? Ada lagi? Selain ngomongin wakaf, feel free. Hari Jumat berkah, mudah-mudahan saya bisa membantu teman-teman punya keluh kesah terhadap asuransi syariah dan lain-lain. Sudah paham wakaf? Ada lagi? Any question? Jadi ini ya Bapak dan Ibu, PIC-nya Bapak Rahmat Hidayat, MSI MH yang akan membantu ya. Silakan kalau bingung-bingung telepon saya. Ya sekali lagi IPB itu sementara. Ya balik lagi daripada kita nunggu-nunggu kan kita nggak suka juga nunggu ya. Nunggu transfer, nunggu pendingan, tapi kita bikin sesuatu dan the rest-nya kita akan jauh membuat sesuatu yang lebih baik, dan lebih baik. Any question? Kalau tidak ada, saya akhiri. Atau mau ada pertanyaan lagi? Atau malu-malu kucing mau tulis di chat, monggo. Ini kayaknya ada pertanyaan ya. Pak, mau tanya kalau nasabah non-muslim meninggal, waris ke anak-anaknya boleh kan? Boleh banget kalau ke anak-anaknya sih. Kalau wakaf ke anak-anaknya bukan wakaf itu memang konsepnya seperti itu. Instrument interest-nya anak-anak. Ada pertanyaan lagi? Halo? Jangan-jangan udah pada live sendirian. Oh enggak ya. Luar biasa. Orang. Any question, Bapak dan Ibu? Sementara udah ya, karena ada Zoom lagi nih. Wah, ada Zoom lagi. Mudah-mudahan memberikan satu inisiatif baru. Oh ya, lupa Bu, ada satu inisiatif bagi para leader. Halo. Ya, ya. Bentar, ya. Ada satu lagi, saya lupa nih malah. Nih, ada satu lagi inisiatif. Jadi Bapak dan Ibu, mana bentar. Wait. Partner wakaf. Nah, lu mau nggak jadi agent? Nggak mau gue. Ya udah kalau mau jadi agent, mau jadi nggak partner wakaf? Ya ini istilah kita untuk membantu sama aja sebetulnya, tapi kan dengan cara yang lain. Ngapain sih? Membantu mencari jelasin konsep wakafnya. Dengan begitu kan perlu menolong. Tapi sebagai syarat untuk menjadi partner wakaf, lu harus ikutan trainingnya SET. Lu harus lisensi ASI juga. Ya, jadi menawarkan wakaf, kemudian nanti kita jelasin tuh konsepnya seperti apa dan ini. Jadi ada salah satu lagi ya cara untuk menarik minat para teman-teman Bapak dan Ibu untuk menjadi agent, salah satunya menjadi partner wakaf. Bapak, Ibu dan yang ada di ruangan ini bisa tulis tuh kartu namanya baru. Saya sebagai seorang business manager, business director, life planner, saya juga menjadi partner wakaf Manulife Indonesia. Barokallah, Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam penyemangat baru yang bisa menambah daftar kesuksesan Bapak dan Ibu, tidak hanya di dunia, tapi juga membawa berkah bagi semua. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Any question lagi, terakhir? Kalau tidak ada. Pak, mau tanya boleh? Sedikit. Wah, ada. Pak Adrul lagi kayaknya udah ada 10 case di depan mata. Silahkan. Nggak, mau tanya Pak, kalau misalkan tembak loh, ya. Dia Manulife yang syariah ini asuransinya itu kerjasama dengan lembaga nggak sih Pak, kayak Lasnas, Dompet Duafa gitu untuk berwakafnya? Ya. Atau emang ditentukan langsung lewat IPB atau gimana? Ya, tadi saya jelaskan
sementara ini kita dengan IPB dan kita harusnya jam 3:30 saya meeting tadi dengan Global Wakaf Indonesia, tapi dipending ke hari Selasa. Jadi kita dalam pipeline kita ada 2, Mas Adrul, dengan ACT, aksi cepat tanggap, itu udah ratusan di seluruh kota ada, jadi lebih mudah. Yang kedua dengan Global Wakaf Indonesia. Ini akan menjadi lembaga baru yang kita kawinkan dengan Manulife Indonesia, supaya teman-teman bisa aja nanti ya, lu di ACT, kita kerjasama dengan ACT, lu gabung dong jadi agent gua, nanti kan balik lagi ke lu, lu dari GWI, atau lu dosen IPB ya, ntar kan balik lagi manfaatnya ke lu jadi agent gue dong. Itu banyak sekali kan inisiatif yang bisa dilakukan, tergantung teman-teman berkreasinya seperti apa. Gitu Mas Adrul. Clear ya? Mudah-mudahan target saya bulan April kita punya lembaga yang baru dengan ACT. Dan kita akan lebih banyak lagi kita bikin event-event dengan mereka, jauh lebih banyak lagi nasabah yang kita dapat, jauh lebih luas lagi, jauh lebih punya senjata baru. Thank you. Terima kasih. Saya tadinya mau kembalikan ke moderator, nggak ada, tinggal saya sendirian. Akhirul kata, tetap semangat Bapak dan Ibu. Nggak sadar kita sudah mau menjelang Q1. Teman-teman saya doakan sehat terus, tetap konsisten, dan tetap menjadi andalan Manulife Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan yang lain. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you. Terima kasih. Makasih. Thank you. Bye-bye. Wah, ini sampai selesai loh. Dari awal sampai akhir luar biasa. Thank you ya. Bu Yeni, Bu Ayu, Bu Johemi, Bu Francisca, Bu Leli, Bu Ade Hilda, Bu Dina, Bu Siti Nurjana, Bu Magdalena, Bu Lia Chandra, Bu Maria, Irmanu. Makasih Pak, pamit ya Pak. Silahkan, Bu Enji, sampai ketemu hari Senin. Saya punya hadiah janji. Pak Toto, terima kasih. Bu Mevang, Bu Koni, Bu Laiming, Bu Hartati, banyak sekali. Banding Room, thank you. Sukses, sehat, yang penting ya. Feel free kontak saya, keep in touch, Bu Mutu dan lain-lain. Thank you. Saya izin ya, 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye. Dah.